kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tenaga eksogen, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video kita ini dengan semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih dan salam efektif. Baiklah, di pertemuan yang ke-13, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tenaga eksogen, di mana minggu lalu kalian sudah membuat mind map mengenai materi hari ini. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan tenaga eksogen? Nah, tenaga eksogen ini kebalikan dari tenaga endogen. Nah, kalau tenaga endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Misalnya seperti proses tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan tenaga eksogen? Nah, mari kita lihat. Tenaga eksogen itu bisa diartikan sebagai tenaga yang berasal dari luar yang mempengaruhi proses pembentukan muka bumi. Nah, jadi ini merupakan kebalikan dari endogen. Eksogen itu merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, jadi kira-kira faktor-faktor yang berasal dari luar bumi itu bisa mempengaruhi proses pembentukan muka bumi kita. Nah, jadi tenaga eksogen dia bisa membentuk bentukan bumi yang baru. Nah, selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk tenaga eksogen yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa ya bentuk-bentuk tenaga yang berasal dari luar bumi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini nanti ada 3 bentuk-bentuk tenaga eksogen. Nah, yang pertama itu adalah pelapukan, yang kedua adalah erosi, dan yang ketiga adalah sedimentasi. Jadi 3 proses ini merupakan proses dari tenaga eksogen, di mana 3 proses ini bisa mempengaruhi pembentukan muka bumi kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya masing-masing. Kita mulai dari pelapukan terlebih dahulu. Nah, pelapukan mungkin sering kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelapukan itu bisa diartikan sebagai proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Nah, jadi pelapukan ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Proses pelapukan tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, tetapi dalam kurun waktu yang lama. Nah, perombakan batuan maksudnya adalah misalnya satu batuan utuh itu bisa nanti mengalami pelapukan dengan bagian-bagiannya itu, bagian dari satu batu itu misalnya akan berubah menjadi beberapa bagian. Makanya di sini perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, jadi pelapukan itu dia bisa dipengaruhi karena beberapa faktor. Bisa dipengaruhi karena suhu, yaitu sinar matahari, kemudian karena sering terkena air, kemudian gletser atau es, kemudian terjadi reaksi kimia dan kegiatan organisme lainnya. Nah, pelapukan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau disebut juga dengan pelapukan fisik. Nah, apa itu pelapukan mekanik atau pelapukan fisika? Nah, pelapukan mekanik itu merupakan proses penghancuran batuan secara fisis tanpa mengurangi perubahan komposisi batuan. Artinya adalah hanya bentuk fisiknya saja yang berubah, tetapi kandungan batuan di dalam ini, kandungan atau unsur-unsur dalam batuan ini itu tidak berubah. Nah, tetapi bentuk fisiknya saja yang berubah. Nah, faktor penyebabnya adalah perubahan suhu secara tiba-tiba. Nah, Ibu misalkan di daerah padang pasir atau gurun pasir. Jadi di situ kan misalnya terdapat batuan atau misalnya ini yang ini. Nah, misalnya terdapat batuan. Jadi biasanya kan kalau siang hari suhunya itu sangat panas. Misalnya sampai 40 derajat sampai 45 derajat. Nah, itu kan sangat panas. Jadi batu ini dia itu terkena sinar matahari yang sangat panas. Sinar matahari yang suhunya sangat tinggi. Nah, ketika malam hari kan itu suhunya lebih dingin. Misalnya sekitar 15 derajat atau 10 derajat Celcius. Jadi setiap hari batu ini tuh akan terkena suhu yang ekstrim setiap harinya, siang dan malam, panas dan dingin. Nah, lama-kelamaan batu ini akan retak
Nah, akibat dari perubahan suhu yang ekstrim tadi. Nah, ketika batu sudah retak, lama-kelamaan dia akan membentuk bagian-bagian kecil atau terpecah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan pelapukan mekanik atau pelapukan fisika. Jadi, bentuknya saja yang berubah. Unsur-unsur yang terdapat di dalam batuan itu tidak berubah. Nah, ya contohnya tadi yang seperti Ibu sampaikan. Contohnya melapuknya batuan di gurun akibat cuaca harian yang ekstrim. Nah, selanjutnya itu ada pelapukan kimiawi. Nah, kalau dikatakan dia pelapukan kimiawi berarti berhubungan dengan reaksi kimia, yaitu pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Jadi ini ada unsur dari luar ya, yaitu unsur dari zat-zat kimia. Nah, contohnya itu adalah hancurnya batuan yang disebabkan karena tercampurnya oleh limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. Nah, kita tahu kalau limbah pabrik itu kan banyak mengandung bahan kimia, dan biasanya limbah pabrik itu dibuang ke sungai atau dialirkan ke sungai. Nah, jadi pasti ya kandungan-kandungan di limbah pabrik itu akan mempengaruhi dari batuan ini. Nah, lama-lama dia akan melapuk karena dia sudah tercampur oleh zat kimia. Itu pelapukan kimia. Selanjutnya itu ada pelapukan organik atau biologis. Nah, kalau pelapukan organik atau biologis ini itu merupakan pelapukan yang disebabkan karena adanya aktivitas makhluk hidup. Nah, jadi pelapukan biologis ini dipengaruhi oleh aktivitas makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan biologi itu ya bisa kita manusia, kemudian bisa binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya apa? Yang pertama, hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut. Oke, lah lumut itu kan bisa terbentuk karena suhu yang rendah atau daerah yang lembab atau dingin. Nah, lama-kelamaan itu lumut itu kan akan menempel di batuan ini. Nah, lama-kelamaan batuan ini lama-kelamaan akan retak dan bisa hancur karena aktivitas lumut yang menempelinya. Nah, contoh yang kedua itu adalah hancurnya batuan karena akar pohon yang kuat. Nah, kita tahu kalau pohon yang besar itu memiliki akar yang kuat. Nah, dan akarnya itu menjalar ke dalam dan sampai keluar, dan akarnya itu bisa menghancurkan sebuah batuan. Nah, itu pelapukan biologis. Nah, selanjutnya setelah proses pelapukan, nah ini nanti berurutan, berkesinambungan ya antara pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, setelah terjadi pelapukan, maka terjadilah erosi. Nah, erosi itu apa? Erosi itu bisa diartikan sebagai pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, di mana erosi ini nanti ada berbagai macam jenisnya. Mari kita lihat yang pertama itu. Yang pertama itu ada erosi air. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, dan biasanya kita yang biasanya kita tahu itu dalam kehidupan sehari-hari hanya erosi air ya, atau dalam lingkungan sekitar kita. Erosi air itu merupakan gerakan air baik di permukaan tanah atau di dalam tanah juga bisa terjadi erosi. Nah, biasanya erosi air ini itu terjadi karena apa? Nah, karena kurangnya tumbuhan atau pohon yang terdapat di wilayah itu, maka bisa terjadi erosi. Nah, semakin cepat gerakan air, maka proses terkikisnya akan juga semakin cepat. Nah, jadi erosi itu bisa terjadi di wilayah yang memiliki lereng yang curam atau yang miring seperti ini. Nah, kalau misalnya di wilayah yang dataran rendah atau yang datar seperti ini itu biasanya jarang terjadi erosi ya. Nah, erosi itu bisa terjadi karena tidak adanya pohon di sini, atau sudah ditebang pohon-pohonnya, atau hutannya tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi tumbuhan yang bisa meresap air, makanya terjadilah erosi air. Nah, yang kedua itu ada erosi angin. Nah, supaya kamu ketahui, bukan hanya air saja yang menyebabkan terjadinya erosi, tapi angin juga. Nah, biasanya ini terjadi di daerah kering, di daerah gurun. Erosi angin biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim yang kering. Nah, biasanya iklim yang kering ini yang di situ terdapat nanti ada gurun pasir, dan biasanya anginnya lebih kencang. Nah, pada wilayah ini sering terjadi badai pasir. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, sering terjadi badai pasir yang dapat mengikis batuan yang dilewatinya. Nah, untuk kamu ketahui bahwa erosi ini juga tidak terjadi dalam 1-2 hari.
Nah, ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi angin itu bisa berhembus ke sini setiap saat, atau misalnya terjadi badai, maka batu-batuan ini akan semakin lama semakin terkikis, maka dia bisa membentuk bentukan yang baru. Contohnya seperti di gambar kita ini. Nah, selanjutnya itu ada erosi gelombang laut, atau kalau kalian sering dengar kata abrasi. Nah, abrasi itu sama juga dengan erosi gelombang laut. Nah, abrasi merupakan pengikisan batuan oleh gelombang laut. Nah, jadi ombak itu kan datang dari tengah laut, dia menuju pinggir pantai kan. Nah, ombak itu kalau di pinggir pantai itu terdapat batu-batu seperti ini atau batu karang seperti ini, maka setiap saat dia akan terkena oleh air laut, maka batu-batuan yang ada di sekitar itu akan semakin lama semakin terkikis. Nah, sama halnya seperti erosi air tadi. Kalau semakin lama permukaan tanah atau batuan itu akan terkena air, maka dia akan mengalami pelapukan dan mengalami erosi seperti itu. Nah, jadi dia mengambil material-material dari batuan ini. Nah, itu akibat dari gerakan gelombang laut. Nah, material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut. Nah, karena seringkali tadi air lautnya itu mengenai batuan ini, maka material dari batuan ini akan dibawa oleh air laut. Nah, erosi yang terakhir itu adalah erosi glasial. Nah, kalau dikatakan glasial berarti berhubungan dengan es, yaitu erosi yang disebabkan oleh gletser atau gunung es. Nah, ini biasanya terjadi di kutub ya. Kalau dikatakan gletser atau gunung es berarti dia terdapat di kutub, antara kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, mengapa gletser itu bisa mencair atau bisa terjadi erosi di sini, di wilayah ini? Nah, itu disebabkan karena penyinaran matahari yang sering di wilayah ini. Jadi semakin lama puncak dari gunung es ini akan jatuh. Nah, itu merupakan erosi glasial. Jadi gletser yang terdapat di wilayah kutub atau di puncak pegunungan yang tinggi dapat menyebabkan pengikisan batuan. Jadi semakin lama dia akan semakin jatuh, atau sebenarnya bukan mencair ya. Jadi dia itu nanti jatuh seperti longsor gitu. Nah, tapi dia akan semakin lama semakin hancur. Namanya erosi glasial. Oke, yang selanjutnya itu ada sedimentasi. Nah, jadi setelah terjadi pelapukan terjadilah erosi, kemudian terjadi sedimentasi. Nah, awalnya batuan itu mengalami pelapukan, kemudian erosi, dia dibawa oleh air, angin, atau gelombang laut, kemudian terjadilah sedimentasi. Nah, kira-kira apa itu sedimentasi? Sedimentasi itu disebut juga dengan pengendapan. Jadi dari kata mengendap. Nah, material yang dibawa oleh proses erosi tadi akan mengalami pengendapan seperti itu. Nah, jadi pengendapan ini juga nanti terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah sedimentasi fluvial. Nah, harus kamu ingat kalau dikatakan fluvial berarti berhubungan dengan sungai. Nah, mari kita lihat. Sedimentasi fluvial ini terjadi di sungai. Pengendapan material-material yang terangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Nah, tadi kan sudah kita lihat contoh dari erosi. Erosi air itu kan bisa terjadi di sungai. Jadi, air sungai itu bisa membawa material-material yang terdapat di sekitar sungai. Nah, kita tahu bahwa sungai itu kan muaranya ke laut, ya kan? Nah, jadi dia membawa material-material itu di laut atau di pinggir laut. Nah, jadi ini yang disebut dengan sedimentasi fluvial. Nah, ini dia biasanya terjadi di badan sungai, pinggir sungai, muara. Di sini bisa muara laut dan juga danau. Nah, dia membentuk sebuah kipas aluvial. Nah, ini disebut kipas aluvial. Tambahi di catatanmu. Ini disebut kipas aluvial. Artinya di sini banyak material-material ini dibawa dari air laut. Dibawa dari air sungai. Nah, ini materialnya ini dibawa oleh air sungai. Nah, sehingga dia di sini mengendap. Dia tidak kemana-mana lagi, dia sudah mengendap di sini. Ini disebut sedimentasi fluvial. Yang selanjutnya itu adalah sedimentasi aeolis. Nah, ini kalau kamu lihat di gambar ini,
Nah, jadi di gambar ini ada dia padang pasir, ya kan? Nah, jadi sedimentasi aerolis ini tuh pengendapan batuan yang dibawa oleh angin. Nah, ini bisa terjadi di gurun pasir atau di padang pasir. Contohnya seperti di gambar ini. Nah, biasanya terjadi di daerah gurun. Kemudian bentang alam yang dibentuk adalah gumuk pasir atau gundukan pasir yang terdapat di gurun atau di pantai. Nah, di pantai itu kan juga ada pasir juga. Nah, jadi di pinggir pantai juga bisa terbentuk gundukan atau sedimentasi aerolis. Nah, tapi lebih sering terjadi dia itu di gurun pasir. Nah, coba lihat ini. Nah, anginnya itu akan membentuk pasir, membentuk gundukan seperti ini, nakku. Nah, memang kalau dilihat dari atas indah ya. Nah, jadi ini ini hasil dari erosi tadi. Nah, jadi dia terbawa ke sini dan lama-lama dia akan mengendap membentuk bentukan seperti ini. Nah, kalau terjadi erosi angin lagi, dia akan berubah. Nah, ini kan teksturnya dan bentuknya itu halus ya, apalagi pasir itu kan butirannya sangat kecil sekali dan mudah dibawa oleh angin. Nah, maka dia nanti akan membentuk bentukan yang baru lagi. Nah, oke. Yang terakhir itu adalah sedimentasi marin. Nah, sedimentasi marin ini merupakan kelanjutan dari erosi glasial yang terjadi di sepanjang pantai. Nah, bentang alam yang dihasilkan adalah pantai, bar, dan Tombolo. Nah, kalau kamu lihat di sini, kadang kok bisa ya antar pulau itu bisa ada jalan, dan di situ ya pasir itu bisa kita jalani antar dua pulau. Kok bisa ya di situ ada pasirnya, kan gitu kan? Padahal sementara di pinggir-pinggirnya itu ada air laut. Nah, itu yang disebut dengan sedimentasi marin. Nah, jadi lama kelamaan tadi kan terjadi erosi glasial. Jadi dia membawa material pasir ke sini. Nah, lama-lama dia akan membentuk jalan seperti ini. Nah, ini contohnya Tombolo. Jadi, Tombolo ini merupakan daratan yang terbentuk saat punggungan pasir atau spit memanjang ke arah lepas pantai yang ini. Nah, kebetulan di sini ada pulau, jadi ya bisa dia sebagai jalur untuk menghubungkan antara pulau ini dan pulau ini. Seperti itu. Nah, jadi ketiga proses ini merupakan proses tenaga eksogen, dan itu dipengaruhi dari luar sehingga membentuk bentukan muka bumi yang baru. Baiklah anakku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke ibu langsung, bisa di forum kelas kita, dan bisa chat pribadi. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa membedakan antara proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Tetap semangat dan salam SFD.